Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Daroja, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dari semester 7 kelas C. Di sini saya akan mereview kembali jawaban UTS yang telah saya tulis. Yang pertama yaitu macam-macam bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi baik terhadap manusia maupun terhadap alam itu sendiri. Namun biasanya bencana dikategorikan sebagai peristiwa alam yang terjadi yang dapat mengakibatkan dampak besar bagi manusia itu sendiri. Lalu di sini ada macam-macam bencana, diantaranya yaitu tsunami, gempa bumi, tanah longsor, badai, dan masih banyak macam-macam bencana yang lainnya. Yang kedua, ada ayat yang menjelaskan tentang bencana alam, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua yaitu ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul yusiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Subhanallahul azim, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 42. Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan bahwa ulah manusialah yang menjadi penyebab berbagai kerusakan yang terjadi di darat bahkan di laut. Lalu yang ketiga, ada pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah tindakan berkelanjutan yang dapat mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang terhadap manusia dan properti dari ancaman bencana alam beserta berbagai dampaknya. Urgensi dari mitigasi bencana sendiri yaitu untuk penanganan resiko bencana saat terjadinya bencana, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak atau risiko bencana alam. Dalam menghadapi suatu bencana atau musibah, tentunya sebagai umat muslim harus bersikap sabar, tabah dan ikhlas menghadapi bencana atau musibah yang menimpa terhadap kita. Sesungguhnya itu merupakan suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih melatih kesabaran kita. Dan juga kita harus percaya bahwa selalu ada hikmah di balik semua musibah yang terjadi. Lalu yang terakhir ada penjelasan pentingnya manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat yang dilakukan pada saat, tahapan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Manajemen penanggulangan bencana sangat penting karena agar bencana yang terjadi dapat terminimalisir dampak dan kerusakannya, dan hal ini juga tidak terlepas dari tujuan manajemen bencana sendiri, yaitu mencegah, mengatasi dampak bencana termasuk manusia, bangunan hingga harta benda, kemudian mengurangi kesengsaraan kehidupan korban hingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.